Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan dulu studi kristalisasi kita dari 2 Korintus. Ini kita ambil tema pelayanan roh ya. Ini dari pasal 3 sampai pasal 5 ya, pembahasan ini. Ini pembahasan dilatar belakangi oleh suatu masalah ya. Yaitu masalahnya, mari saya baca dulu pasal 3 ayat 1 itu. Dikatakan di sini, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Jadi ini masalahnya di dalam, kita tahu ya, jemaat Korintus itu banyak rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, menyamar begitu ya, mengambil keuntungan dari firman Tuhan dengan motif-motif yang gak benar. Bahkan dia ada juga jemaat yang menggerakkan pemberontakan terhadap otoritas Paulus sebagai seorang rasul, dan banyaklah ya masalah itu. Sebenarnya sangat berbahaya ya masalahnya. Ini jemaat ini Paulus yang mendirikannya, yang dipakai Tuhan untuk apa? Tapi mereka ya katakanlah jadi menolak ya otoritas itu, karena banyak pengajar-pengajar yang lain atau rasul-rasul palsu yang masuk. Nah, salah satu masalahnya ini, di sini ada istilahnya surat rekomendasi atau surat pujian dibilang di sini ya. Ada orang-orang lain, kata Paulus, menunjukkan surat pujian kepada jemaat itu atau surat pujian dari jemaat itu. Ini sebenarnya untuk biasa kalau apa, supaya dia meyakinkan jemaat ini, rasul-rasul palsu ini meyakinkan jemaat sedemikian dengan surat pujian itu ya. Nah, kemudian jawaban Paulus, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Paulus tidak punya surat-surat tertulis hitam di atas putih tentang pujian-pujian apa yang datang dari jemaat itu atau untuk jemaat itu ya, sebagai surat rekomendasi untuk membuktikan lah ya bahwa dia bisa kalau saya dulu pernah, waktu saya masih di denominasi Pentakosta itu, dulu saya dikasih surat ya, surat peneguhan ya, ordination. Jadi dengan surat itu sebenarnya saya lihat di situ dibaca di surat itu, dengan surat ini bahwa orang yang tertulis namanya di sini boleh membuat perjamuan kudus ya, membuat upacara liturgi tertentu lah ya, kayaknya baptisan atau perjamuan kudus gitu, atau pernikahan. Ini surat-surat seperti ini di zaman gereja mula-mula juga udah ada, tapi digunakan dengan tidak benar ya, untuk menipu jemaat. Nah, Paulus bilang, kamu itu adalah surat pujian kami, tertulis bukan hitam di atas putih, tapi dalam hati kami, dan dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Ayat 3 baru sambung lagi, ide lagi berikut ya. Yang pertama, kamu adalah surat pujian kami. Yang kedua, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Jadi jemaat Korintus itu surat Kristus. Jadi kalau orang lihat jemaat itu, dia bisa lihat Kristus. Dikatakan di sini yang ditulis oleh pelayanan kami. Kamilah yang menuliskan kamu sehingga kamu menjadi jemaat, menjadi surat Kristus ya. Dibilang di sini pelayanan kami itu ditulis bukan dengan tinta, enggak. Kembali Paulus bilang, ini bukan hitam di atas putih ya, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup ya, bukan pada lolo batu ya, kayak hukum Taurat itu ditulis dalam lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Disinilah luar biasa ya Paulus ini, dari satu masalah aja dia bisa menjelaskan sampai pasal 5 ini tentang ministry. Saya mau menjelaskan 3 poin jadinya ya. Yang pertama, bahwa Paulus tidak, ini dibilang menekankan lah ya, tidak menekankan hitam di atas putih itu, surat-surat rekomendasi, surat-surat pujian, barangkali surat-surat ijazah ya, surat-surat kependetaan kali atau apa. Dia nggak menekankan itu ya, karena
Ini poin yang pertama yang kita akan bahas dulu sebentar ya. Poin kedua, dia menekankan lagi karena yang hitam di atas putih itu mematikan. Itulah dia akhirnya meluas menjadi memperbandingkan minisi perjanjian baru dengan minisi perjanjian lama, di mana hukum dalam perjanjian lama itu ditulis di atas roh batu, ini oleh roh. Jadi terus gitu ya. Bahkan lebih luas lagi, Paulus saya poin ketiga nanti kita bahas bahwa pelayanan daripada perjanjian baru itu adalah pelayanan pendamaian atas seluruh dunia. Nanti kita lihat di poin. Jadi saya salutnya Paulus begini, dalam arti begini, ada satu masalah saja. Surat rekomendasi itu, hitam di atas putih itu yang seolah-olah menjadi legalitas lah, tanda ini aku ini benar karena ada surat ini. Ya, ada orang juga kalau kadang-kadang kalau di dalam dunia kekristenan saat ini aku ini benar nih. Aku punya surat pentabisan, aku punya ijazah, aku punya surat rekomendasi begini begitu dan sebagainya. Hitam di atas putih. Ya, nah Paulus bukan soal itu, ya. Bukan soal hitam di atas putih ini. Ini perjanjian ini adalah apa ya? Yang tertulis oleh roh, ya. Mari kita lihat dulu poin pertama yang tadi ya. Pasal 3 ayat 1 sampai 5 ini sebenarnya dibahas Paulus ini. Sebelum dia masuk poin yang berikut, ini yang jelas surat pujian ini ya hitam di atas putih, gampang di apa ya, kita ini itu bedanya nanti ya, enggak lagi hitam di atas putih lah, itu intinya lah ya. Coba dulu kita masuk aja dulu ke poin kedua, pelayanan perjanjian baru, supaya kita nanti lebih jelas ya kenapa kok Paulus tidak mengutamakan ya soal hitam di atas putih itu. Ya, karena mari kita lihat dulu ya, saya coba secara garis besar dulu dengan apa membedakan ya perjanjian lama dengan perjanjian baru yang diuraikan dalam kitab Ibrani. Kita bandingin dulu sebentar ya. Nah, di kitab Ibrani itu bahwa Tuhan itu berbicara berulang kali ya, melalui malaikat, melalui Musa, Harun ya, perjanjian lama apa semuanya, dan sekarang dia bicara melalui anaknya. Makanya pasal 1 sampai pasal 10 di kitab Ibrani itu bicara soal mendengarkan suara Tuhan. Makanya pasal 11-nya bicara iman, karena dengan mendengar suara Tuhan orang beriman. Baru pasal 12 sampai 13-nya itu praktis ya. Coba kita lihat yang Paulus bilang ya Paulus juga itu surat Ibrani ya. Dia bilang gini, Tuhan berbicara kepada malaikat, ini dibanding-bandingin karena kitab Ibrani itu kuncinya better ya. Ini kita kesini dulu sebentar ya, ini bukan maksudnya apa supaya nanti kita kembali lagi ke sini ya, supaya lebih jelas ya. Jadi better itu lebih baik ya, yang perjanjian baru ini lebih baik daripada perjanjian lama. Tuhan bicara melalui malaikat, ini hanya sebagai hamba. Tuhan sekarang bicara melalui anaknya Yesus Kristus. Kemudian Musa sebagai rasul yang diutus, itu apostolos, itu artinya rasul yang diutus. Musa juga diutus kan ke Mesir membebaskan bangsa Israel. Yesus juga rasul, dia diutus juga. Kalau Musa itu dalam kemah itu sebagai hamba, dalam kemah Elohim, tapi Yesus sebagai anak. Kemudian bandingkan lagi Harun, ya, imam besar tentunya kalau itu membandingkannya. Harun atau imam yang berikut turunan Harun itu semuanya katakanlah ditahbiskan atau diatur oleh peraturan Lewi. Ya, ada terutama imamat itu di kitab imamat itu banyak itu peraturan keimaman. Tapi kalau Yesus itu peraturan atau ordenya itu Melkisedek, hidup yang tak binasa, ya. Kemudian covenant-nya di sini ini better covenant, perjanjian baru, perjanjian yang lebih baik. Ya. Bahkan hukumnya, nah ini dia yang disinggung di sini nanti oleh Paulus di Korintus itu. Hukumnya yang ini tuh hitam di atas putih. Sementara dalam Ibrani hukumnya itu masuk ke dalam batin. Ya, enggak hitam di atas putih, dalam dua loh batu, tidak begitu. Tapi di dalam batin. Dan efeknya 3. Aku akan menaruhkan hukumku ke dalam akal budi, ya, dibilang di situ ya, ke dalam roh ya, ke dalam batin. Efeknya 1, mereka akan menjadi umatku, mereka akan mengenal aku, dan dosa-dosa mereka tidak akan diingat lagi. Kalau dalam perjanjian lama itu hanya
simbol saja ya darah binatang ini, karena darah binatang tidak mungkin mengampuni dosa. Jadi sini realitanya. Nah, dengan dasar ini Paulus menjelaskan dalam 2 Korintus 3 ini ayat 6 sampai ke pasal 5 ayat yang ke 17 ya. Nah, ayat ke 17. Nah, ayat pasal 3 ayat 6 sampai pasal pendamaian itu mulai dari pasal 5 ayat 14 ya. Nanti kita lihat. Oke. Sekarang kita lihat di sini Paulus bicara ya. Pasal 4 ayat 2 ini ya. Sambil dia bicara, kita selalu ingat ya konteksnya bahwa Paulus sedang berbicara soal surat pujian itu yang hitam di atas putih itu. Nah, dilihat di sini motivasi 2 Korintus 4 ayat 2 itu. Di sini bilang ya, satu-satu ini saya coba melihat ya. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi Paulus ini bicara, pelayanan kami adalah pelayanan batiniah, seperti begitu ya. Kami tidak ada soal hitam di atas putih, ya, karena hitam di atas putih itu sangat mudah menjadi alat untuk ya penipuan lah, katakan begitu ya. Motif jadi nggak benar, ngambil keuntungan dari firman Tuhan. Karena orang yang mengambil keuntungan dari firman Tuhan tidak mungkin bicara yang di dalam batinnya. Ya. Selalu orang yang menipu itu selalu yang lahiriah yang mungkin ditipu. Ya. Bicara hal-hal berkat-berkat lahiriah, bicara perpuluhan, bicara buah sulung, bicara uang, bicara jabatan, bicara itu yang bisa katakanlah dipalsukan lah, yang dimanfaatkan lah dan sebagainya ya. Tapi kalau hal-hal batinnya gimana caranya? Dan itu nanti kita lihat di sini di bagian berikut. Ketika orang bertanya, biasanya kamu hamba Tuhan ya? Iya. Nanti kalau dalam dunia kekristenan biasanya ditunjukin apa? Jumlah jemaatnya, ya, gedungnya, ya, fasilitasnya, sekolah teologinya, dan macam-macam lah ya. Yang itu luaran semua, hitam di atas putih semua. Sementara ketika Paulus mengatakan kami dalam segala hal, buktikan kami itu hamba Tuhan. Nanti dia lihat akan bedanya ya di pasal 6 itu, nanti lah besok kita nggak belajar. Itu perkara-perkara batiniah, bahkan perkara-perkara yang disebut penderitaan, kami dihajar nggak mati, kami Jadi beda sekali ya. Kalau jemaatlah bisa melihat ini ya, bahwa perjanjian lama itu yang itu hukum tertulis itu hitam di atas putih, dan pelayanan perjanjian baru itu batiniah. Maka kalau orang ini sebenarnya gampang kok, guru-guru palsu itu kok dalam surat Yudas itu gampang memanfaatkan kasih karunia Tuhan, diarahkan kepada berkat-berkat atau kesuksesan yang jasmani. Jadi ini penipuan, tapi emang licin. Tapi karena memang jemaat pada umumnya ya senang juga dengan hal-hal yang jasmani, berkat-berkat jasmani, pengakuan-pengakuan jasmani, ya, surat-surat rekomendasi yang jasmani itu, makanya dia bisa ketipu. Paulus bilang ya, ini bahkan dia bilang di sini nih, pasal 5 itu yang ini. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, yang menghargai kami lah, maksud Paulus itu sebagai pelayan perjanjian baru. Supaya, ini tujuannya ya, bukan maksud Paulus membangga-banggain diri, enggak. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Dalam dunia kekristenan sekarang ini, kebanggaan seorang hamba Tuhan itu sangat-sangat lahiriah. Kalau dibilang ini hamba Tuhan yang besar, pendeta besar, apa yang besarnya sih? Rohnya? Nggak bisa, karena roh itu, batiniah itu nggak bisa diukur segampang-gampang begitu. Paulus memberitahu kekuatan batiniah dia dengan cara dia dihajar, nggak hancur. Nanti pasal 6 kita bicara lah. Kalau saudara di dalam dunia kekristenan, saya tanya dulu. Kalau ada seorang bilang pendeta besar, apanya yang besar? Ya, apanya yang besar? Pastilah jemaatnya yang besar. Itu satu, jumlahnya itu loh, yang bisa dengan mata jasmani dilihat, bisa dihitung. Ya. Kedua, apa yang besarnya? Keterkenalannya mungkin.
Artinya dia kenal, dia bahkan di seluruh dunia, orang tahu. Apa yang besar lagi? Barangkali karunia-karunia kesembuhannya, mujizatnya, bahasa rohnya, apa semuanya lah itu. Ya. Apanya lagi yang besar? Barangkali sekolahnya. Sekolahnya dari sekolah teologi yang terkenal. Besar. Ya. Pendeknya hal-hal yang kalau misalnya orang di dalam dunia kekristenan sekarang bilang pendeta besar, itu dapat dipastikan bahwa besarnya itu bukan batinnya. Soalnya nggak bisa batinnya diukur dengan besar begitu. Ya. Pasti yang lahiriah. Itulah yang menipu dalam jemaat di Korintus ini. Paulus bilang, sebenarnya aku harus kamu puji juga. Dia memberi kesempatan lah ya. Paulus itu bermegah dalam Tuhan, bermegah dalam hal-hal batinia. Dia enggak bicara hal-hal yang apa ya, yang bermegah dalam hal-hal yang lahiriah. Ya. Nah, ini yang menipu ini. Sekarang kita kembali dulu ke dalam perjanjian lama ini. Ya, Musa waktu itu dapat hukum, ya, karena dia bicara lama dengan Tuhan, bersinar mukanya kan. Tapi sebenarnya bersinar itu sementara, karena ini pelayanan yang memimpin kepada kematian ini sementara dia kemuliaannya. Musa melihat, bicara dengan Tuhan bahwa Allah ya batu, dia nggak tahu mukanya bercahaya. Orang Israel lihat takut. Nah, Musa menyelubungi mukanya. Nggak tahu motifnya supaya menyelubungi ini apa. Paulus juga menyinggung di sini karena itu cahaya yang sementara itu supaya jangan kelihatan hilangnya itu. Jadi diselubungi, ya. Kemudian dari cerita itu Paulus mengatakan bahwa selubung itu sampai sekarang masih ada. Ini penafsiran gaya apa ini ya? Alegori kali ya. Alegori, ya, suatu cerita tapi ada makna di balik kejadian itu. Nah, maknanya Paulus bilang begini, secara spiritual orang-orang yang baca perjanjian lama itu masih diselubungi mukanya, nggak ngerti dia makanya. Karena kata Paulus hanya Kristus saja yang bersifat Tuhan adalah roh, spirit. Hanya itu yang bisa membuka. Kata Paulus kalau hati orang berbalik kepada Tuhan, selubungnya diambil, sehingga dia bisa melihat dan mengerti perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Jadi di sini Paulus menekankan roh, ya. Ministry perjanjian baru adalah ministry roh. Karena Tuhan adalah roh. Ini nggak gampang ya memahaminya, karena kebanyakan orang memang tidak rohani. Kebanyakan orang kan fokusnya hidup di dunia ini inginnya kan yang jasmani toh. Ya rasa aman, ya berkat jasmani, ya kesehatan, ya duit, ya jabatan, ya ini semuanya. Karena memang manusia jasmani ya lahir ya memang begitu. Ya memang sudah mati secara rohani. Tapi umat pilihan Tuhan akan mengerti bahwa persoalan itu adalah spiritual dulu. Berkat jasmaninya nantilah, asal ada makanan dan pakaian dan kalau sesuai dengan pelayanan butuh ini, butuh itu Tuhan berikan. Itu nggak masalah. Saya kadang-kadang heran. Jemaat rasul-rasul atau apa itu di perjanjian baru ini tidak banyak bicara masalah-masalah jasmani. Ya. Hebat ya. Karena seorang hamba Tuhan bilang, Watchmeni ya, dia bilang, bagi orang yang cinta Tuhan, masalah jasmani atau keuangan itu nggak masalah katanya. Makin orang cinta Tuhan, makin nggak masalah soal uang. Makin orang nggak cinta Tuhan, makin masalah soal uang. Ini bagi pelayan Tuhan maksud saya ini ya. Pelayan Tuhan yang semakin cinta dengan Tuhan, kuat cintanya kepada Tuhan, nggak masalah soal uang. Baik dalam pelayanannya, baik dalam kehidupan pribadinya. Tapi semakin sedikit cinta seorang pelayan Tuhan kepada Tuhan, maka masalah keuangannya menjadi besar. Apa-apa uang, sedikit ini perlu uang. Ini apa uang? Ngomongnya uang, khotbahnya UUD. Nah itu sedikit sekali cintanya itu kepada Tuhan. Jadi cinta ini memang itu benar ya, kan hamba Tuhan atau hamba Mammon kan begitu kan. Nah ini Paulus sudah menjelaskan ini, semoga ya akhirnya jemaat di Korintus memahami. Karena jemaat ini sangat-sangat duniawi sekali ini sebenarnya. Sekalipun mereka banyak berkarunia tapi sangat duniawi ya. Kemudian Paulus bicara soal kemah tubuh jasmani. Ini kalau di pasal 5 ini
Dia bilang, ayat 14 16 kita baca ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, perhatikan di sini. Paulus sekali lagi dia sangat-sangat menghargai lah, fokus kepada manusia batinnya. Paulus nggak tawar hati, kenapa? Sekalipun manusia lahirianya semakin merosot, bisa jadi kekuatan tubuh ya dalam konteks ini. Tapi bisa juga dalam hal-hal lahiriah Paulus sudah dihargai orang lah, nggak ada uang, nggak ada jabatan, nggak ada apa, keterkenaan apa, semuanya nggak ada lah. Tapi dia bilang manusia batiniahnya dibaharui dari sehari ke sehari, itu sebabnya dia nggak tawar hati. Yang penting manusia batiniah saya bertumbuh dia hari lepas hari. Saya nggak tawar hati, walaupun saya barangkali nggak dapat sambutan, uang sedikit, nggak ada jabatan apa semua, nggak ada surat pujian, nggak ada surat apa-apa tuh nggak peduli lah. Yang penting di sini nih bertumbuh ya. Kemudian dibilang lagi, kalaupun menderita, dibilang sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18 ini kuncinya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Ini dia kuncinya. Paulus nggak memperhatikan yang kelihatan dengan mata jasmani. Dia fokusnya kepada yang spiritual. Kenapa? Karena Tuhan adalah roh. Kalau Mammon adalah jasmani, itu hambanya ya jelas fokusnya kepada jasmani. Ini Paulus beberkan ini. Ya. Besok lagi lah soal pelayanan pendamaian ini, karena yang pelayanan yang roh ini adalah ternyata pelayanan yang sangat universal, mendamaikan dunia ini. Besok lagi kita sambung lah ya. Tapi yang jelas saya simpulkan dulu lah. Dalam jemaat ini pertama ada masalah soal surat pujian itu, rekomendasi. Hitam di atas putih, itu masalah. Karena itu dimanfaatkan oleh rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang untuk menipu jemaat Korintus dengan hitam di atas putih itu. Kalau saya terapkan dalam dunia kekristenan, bisa itu hitam di atas putih itu yang jasmani bisa. Kalau kadang ini, kalau bilang pendeta besar, kalau ngomong pasti benar. Kenapa? Karena besar jemaatnya. Besar kaya uangnya, besar apanya, besar. Kalau dia ngomong, pasti ngomongnya benar. Jadi dimanfaatkanlah kebesarannya itu untuk menipu orang. Ini yang bahaya ini. Nah, ini masalah ya dalam jemaat mula-mula ini, itu masalah. Ya sebenarnya dalam dunia kekristenan lebih bahaya, lebih banyak lagi masalahnya di situ. Kemudian Paulus, bagaimana jawaban Paulus? Dia bilang pelayanan kami adalah pelayanan roh. Pelayanan yang bersifat spiritual, yang bersifat batiniah, ya, dengan motif-motif murni, ya. Karena kalau sudah dekat dengan yang jasmani, kemungkinan besar motifnya nggak benar, itu besar sekali. Kalau orang fokusnya kepada batiniah, apa yang mau dia tipu, ya, orang dalam batin kok. Ya, dia bertumbuh dalam batin, fokus ke batinnya. Makanya yang fokus-fokus ke yang di luar ini yang nipu nih. Ya. Hati-hati saudaraku. Coba lu lihat. Cuma gampang kok ngebedain guru palsu atau guru-guru sejati itu. Lihat aja khotbahnya arahnya kemana. Ke jasmani atau ke yang rohani. Ya. Iya, kadang-kadang dia ngomong juga cinta Tuhan, tapi nggak banyak. Ya, kebanyakan lu ngomongnya luaran gitu. Itu aja udah jelas itu. Gampang kok. Tapi satu lagi, kedua yang berikut ini dalam jemaat itu ada, kalau kita bilang ada pengurapan dalam dirimu. Engkau mestinya tahu. Gak usah diajarin. Kau dengar saja, sudah harus tahu bahwa ini pengajar palsu. Kenapa? Karena bicaranya jasmani. Suksesnya jasmani, ya. Mirip-mirip motivator duniawi itulah. Ini, ya. Jadi di sini Paulus memang luar biasa juga menurut saya. Dia menghadapi jemaat yang begitu duniawi, tapi dia bisa membeberkan, ya, mengarahkan, ya, supaya jemaat terfokus kepada hal-hal yang spiritual. Nantilah kita sambung lagi ya besok. Haleluya. Amin.